Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memulai Bismillahirrahmanirrahim. Mata kuliah perencanaan pembangunan kota dan desa ya. Nah, pada hari ini alhamdulillah kita bisa ketemu. Yang harus kita pahami terkait dengan materi kuliah ini adalah pertama adalah urgensi perencanaan pembangunan itu apa? Gitu ya. Urgensi perencanaan pembangunan. Nah, jelas. Kenapa perencanaan itu penting? Ya, perencanaan itu kenapa dianggap penting? Ya, kenapa sangat penting? Kira-kira di kelas ini ada yang bekerja di pemerintahan? Ada? Ada yang sambil bekerja di pemerintahan? Di atau pemerintahan desa ada? Ya, Pak, angkat juga supaya kita sharing ya. Coba, ya, ada lagi yang lain? Yang di mana? Di Dinas Kabil di ASS ya, pelatihan Kemenang di Tanjung. Ada lagi yang di kantor yang bekerja di pemerintahan desa, siapa lagi? Jadi semuanya. Siapa lagi? Selain satu orang, ada lagi di sana di ujung. Nah, jadi bagi kita yang ada khususnya di pemerintahan ya, apalagi pemerintahan desa, karena memang mata kuliah kita adalah perencanaan pembangunan kota dan desa, maka ini lebih spesifik, sangat berguna bagi kita yang bekerja sehari-hari di pemerintahan desa atau di pemerintah daerah. Ya, kenapa itu penting? Kita membuat perencanaan itu kenapa penting? Sebagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus punya perencanaan atau planning dalam hidup kita. Ya, apa planning hidup kita itu ada dua. Itu dalam kehidupan kita pribadi ya. Belum kepada pemerintahan. Pemerintahan itu akan lebih besar lagi karena tidak hanya satu individu yang dilihat atau yang kita lakukan, tapi ada banyak hal yang harus kita lakukan di pemerintahan desa ataupun di pemerintahan kabupaten kota. Nah, untuk kepentingan pribadi kita saja, misalkan kita harus punya planning dalam hidup kita. Secara jangka pendek dalam kehidupan ya, bukan pemerintahan, kita punya planning di dunia. Sekarang kita punya planning kita di dunia itu kita mau apa? Ya, mau sukses atau mau gagal? Ya, dan tentunya kita sebagai umat beragama, kita punya planning yang setelah di dunia, pasca kehidupan kita di dunia, kita punya planning mau sukses atau mau gagal. Ya, itu dalam kehidupan pribadi kita. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita bernegara, dalam kehidupan kita dalam pemerintahan, maka kita perlu merencanakan, ya, merencanakan. Walaupun misalkan ya, ada yang beranggapan ini kan saya bukan kepala desa, saya bukan pegawai pemerintahan, apa gunanya saya belajar ini? Ya, ada lah kira-kira yang terpikir seperti itu. Apa gunanya sih belajar perencanaan pembangunan kota dan desa? Dan kita tentu semua kan mayoritas ya. Kira-kira ada lah yang tinggal di kota? Ada yang tinggal di kota sini angkat tangan? Ada? Rata-rata mayoritas kita tinggal di mana? Di atas pohon. Di desa kan? Ya, tinggal di mana ya? Desanya Maradan. Maradan itu juga ya? Maradan. Hah? Awayan. Ya, oke. Dia di mana tinggalnya? Tamiang. Desa? Desa atau apa kota? Desa ya. Matabu. Desa Matabu, Tamiang. Ya. Nah, walaupun kita tidak
menjadi aparat desa, menjadi pegawai, bahkan mungkin kita sebagai pebisnis atau pedagang ya di tempat lingkungan kita tinggal itu. Tetapi penting kita memperhatikan kenapa sih kita harus punya perencanaan. Secara pribadi kita punya perencanaan untuk diri kita sendiri. Dalam pemerintahan desa juga kita harus punya pemahaman bagaimana desa itu bisa berkembang. Apa yang harus saya berikan atau kontribusi apa yang harus saya berikan kepada desa tempat tinggal saya. Ya, tentunya kita sangat penting malah untuk memahami apa itu perencanaan. Nah, kalau kita lihat definisi, perencanaan pembangunan adalah proses menentukan tujuan yang hendak dicapai. Jadi yang namanya perencanaan itu adalah sebuah proses. Kita pasti di awal tadi sudah saya sampaikan, kita sudah punya tujuan dalam kehidupan kita di dunia ini untuk apa. Nah, proses itu adanya dalam perencanaan. Desa yang tempat tinggal kita mau kita bawa kemana? Ya, apalagi aparat desa. Apa jabatan dia seperti aparat desa? Ya, Kesra. Bagian Kesra ya. Di daerah mana ya? Daerah mana? Halo, ya. Desa apa di Halo ya? Desa di atas ya. Nah, apalagi desa yang sifatnya agak terpencil ya di daerah pegunungan, dan itu perlu mendapatkan perhatian lebih dari kita. Maka yang namanya perencanaan itu adalah sebuah proses. Nanti desa Oren itu mau dibawa kemana? Desa wisata kan? Atau mungkin ada kekhasan tersendiri kan? Atau mungkin ada, kalau sebagian desa itu kan ada yang dari segi dia punya penghasilan perkebunan yang sangat bagus, atau pariwisatanya bagus, kita kembangkan di sana sesuai dengan potensi yang ada. Makanya proses itu disebut perencanaan dalam rangka mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah ini ya, kalau yang namanya perencanaan desa ataupun kota itu pasti adalah salah satu tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, ya kan? Bagaimana masyarakat itu bisa semakin sejahtera? Misal, saya tadi mungkin tidak menjadi aparat desa. Mungkin dari kita ada yang mengatakan saya tidak menjadi aparat desa. Saya hanya orang biasa yang sehari-hari berdagang, tapi kuliah di sini untuk mendapatkan ilmu-ilmu terkait dengan administrasi publik ya, ilmu-ilmu administrasi publik misalkan. Sedangkan saya pedagang secara bersentuhan langsung dengan pemerintahan tidak ada kan secara langsung, tapi ada hubungannya. Ya, kita sebagai pedagang itu, ya walaupun kita sebagai pedagang, sebagai petani, apa yang bisa kita kontribusikan kepada desa kita. Nah, sehingga di sini ya dalam perkuliahan ini hendaknya kita juga memperhatikan sisi-sisi sosial ya yang ada di lingkungan kita atau tempat kita tinggal masing-masing. Kan ada orang ya yang dia itu sibuk dengan dirinya sendiri tanpa peduli dengan tetangganya, dengan lingkungannya, mau baikkah, mau burukkah lingkungannya, ada yang tidak peduli kan? Tetapi tidak sedikit juga yang sangat peduli dengan kemajuan perkembangan yang ada di lingkungannya. Walaupun misalkan saya sebagai petani di desa, misalkan ya, kemudian kontribusi saya apa? Umpamanya kontribusi saya adalah meningkatkan produksi pertanian di desa. Kalau orang yang punya keahlian dalam bidang pertanian, dia akan memberikan sifatnya menjadikan pertaniannya itu menjadi sebuah lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa. Misalkan punya area beberapa hektar. Kalau di daerah Along, apa tadi namanya, Unik, itu karet ya, mayoritas karet, beberapa hektar. Itu kita bisa mempekerjakan
orang-orang setempat, masyarakat setempat, sehingga dia mendapatkan penghasilan. Ya, contohnya saya sendiri, ya, sebagai dosen, saya akan memberikan kontribusi kepada masyarakat terkait bagaimana edukasi dalam pemerintahan desa atau edukasi dalam hal pemberdayaan masyarakat, misalkan seperti itu. Atau mungkin kita sebagai pedagang, bagaimana kita dapat menjadikan orang-orang di lingkungan kita, dia itu bekerja untuk kita dan dia mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya tersebut. Nah, kan banyak ya, itu adalah kontribusi yang bisa kita berikan. Serta cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, tentunya bukan hanya proses melakukannya, bukan hanya kita membuat tujuannya, tetapi kita juga harus mempersiapkan atau mewujudkan cara-cara yang terbaik agar perencanaan itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi tentu di sini ada 3 hal yang menjadi kata kunci. Yang menjadi kata kunci adalah pertama tujuan, apa itu visi pembangunan yang ingin dicapai. Yang kedua sumber daya manusia, sumber daya baik itu manusia, alam, modal dan juga teknologi. Ya, kemudian strategi atau cara terbaik untuk mencapai tujuan. Nah, dalam pembangunan kita boleh membuat sebanyak-banyaknya rencana, boleh membuat sebanyak-banyaknya rencana, atau kita punya rencana sangat banyak rencana, tetapi tidak semua rencana itu bisa kita lakukan, atau dalam hal ini tidak bisa kita implementasikan semuanya. Tentu sangat penting adalah kita memperhatikan pertama terkait dengan sumber daya. Pertama SDM-nya ada tidak. Di desa itu kan, misalkan kita ingin desa kita ingin kita jadikan desa wisata. Kayak di daerah ini ada yang dari berapa ya? Daerah Pagat sana ada? Ada? Daerah mana? Daerah Pagat naik ke atas itu apa namanya? Wisata Pulau Emas, Manggasang dan sekitarnya. Atau mungkin ada dari Loksado yang dari Kandangan itu gimana tadi? Kandangan rumahnya di Kandangan nggak tadi Bian? Kandangan katanya. Tolong di negara lain. Oh, negara. Ya, yang daerah gunung misalkan Loksado kan terkenal ya, paling terkenal secara nasional terkenal Loksado. Ya. Di Loksado itu bagaimana kita perhatikan dulu adalah sumber daya manusianya. Kalau ingin memberikan pelayanan pariwisata yang lebih bagus, maka juga harus memperhatikan kesiapan sumber daya manusia dalam pengelolaan pariwisata. Selain itu juga dalam alam. Nah, kalau di Loksado alamnya sangat mendukung kan, dengan keindahan alamnya, di antaranya air terjun, sungai, dan gunung-gunung dan sebagainya. Ya, kalau di daerah Rawa misalkan apa? Kalau di daerah dulu ada di Amunta ini kan Kerbau Rawa. Itu adalah sebenarnya potensi yang harus dikembangkan. Kalau di daerah negara misalkan apa? Di daerah negara itu apa yang perlu dikembangkan secara pertanian ya, semangka. Apalagi itu bumilin apa namanya yang di negara itu kan. Nah, itu kan jadi ini primadona ya. Kemudian selain itu juga kita harus perhatikan modal. Ya, sumber daya itu kan adalah diantaranya adalah modal. Apa hendak maju desa kita kalau kita punya duit? Bagaimana kita bisa maju kalau tidak punya modal? Nah, ini penting. Makanya pemerintah memberikan kebijakan dalam beberapa dekade ini adalah dengan adanya bantuan untuk desa, di mana masyarakat desa itu diberikan keleluasaan oleh pemerintah untuk mengelola desanya sendiri. Ya, apa namanya? Dengan adanya dana yang ada di desa itu apa namanya? Dana desa. Ya kan? Berapa rata-rata per desa? Desa pian tadi yang di apa berapa?
dana desanya berapa Bu? Iya, setahun. Kira-kira 1,1 M ya, 1 M lebih, kira. Dan itu dikelola oleh desa. Nah, coba. Kalau zaman dahulu itu tidak ada dana desa. Rasanya pas zaman Presiden SBY ya, baru ada dana desa secara bertahap diberikan. Artinya apa? Pemerintah pusat dengan adanya otonomi daerah secara bertahap memberikan pendidikan kepada masyarakat desa untuk dapat bisa mandiri. Ya, desanya bisa mandiri dengan mengelola keuangan desa secara mandiri, walaupun tetap pada koridor yang ditentukan oleh undang-undang. Ya, tetap sesuai dengan koridor undang-undang. Nah, itu dana desa ada sangat banyak, luar biasa. Kemudian dana desa berapa? Tahu lah. Perkiraan. Ya, paling tidak kita harus tahu lah di desa kita itu dana desa berapa. Kalau belum tidak tahu karena tinggalnya di kelurahan, tidak ada dana kelurahan. Ya, yang kalau tinggal di desa itu pasti ada yang namanya dana desa. Dan itu adalah sebuah kepercayaan yang sangat tinggi dari pemerintah pusat diberikan kepada desa. Ya. Kemudian terkait dengan teknologi, itu adalah juga sumber daya teknologi. Contohnya apa teknologi sekarang dalam hal misalkan pengembangan pertanian, apa contohnya teknologi? Teknologi pertanian apa? Kira-kira ada yang tahu? Dan banyak. Ya, teknologi pertanian apa kira-kira? Ya, ada yang tahu? Ya, kita kan sudah dari dulu ya pakai traktor. Misalkan bagaimana pertanian itu bisa menghasilkan berkali-kali lipat, padahal waktunya sama, sehingga memerlukan teknologi pertanian, baik di pengairannya, bahkan kalau di daerah Cina itu kalau di YouTube ya, China itu bikin wortel yang tidak pakai tanah, ya kentang, bikin tanaman kentang yang saya lihat itu kentang ya, dia tidak pakai tanah, cuma pakai uap. Bagaimana kurang paham ya, kita kurang paham karena hanya melihat di video. Jadi itu bahkan tumbuh keluar kentangnya itu tinggal dipanen, diambil, kita diambil lagi baru keluar lagi kentangnya. Ya, atau mungkin bisa jadi tadinya pohon yang sangat besar tinggi bisa dipendekkan melalui rekayasa, seperti halnya kalau tadi pagi melihat di YouTube juga tadi pagi di daerah mana ya, kita itu ternyata bisa menanam kurma. Kurma itu tumbuh di Indonesia dan hasilnya sangat bagus. Ada tadi, dan hijau, kurmanya masih hijau tapi bisa dimakan. Hijau tapi matang, dan diminta oleh negara-negara Arab katanya. Dan pohonnya kayak pohon sawit, benar-benar pohonnya subur. Ya. Nah, itu diantaranya ya, diantara yang harus kita perhatikan sumber daya selain manusia, alam, modal, dan juga harusnya teknologi. Nah, tentunya strategi adalah cara terbaik untuk mencapai tujuan. Dan 20 kira-kira 15 menit lagi kita belum isi absensi lagi ya. Ya, baik. Nah, konsep dasar perencanaan pembangunan, kalau dalam materi ketiga ini paling tidak ada beberapa capaian yang harus kita dapatkan. Ya, pertama, membandingkan definisi perencanaan pembangunan menurut berbagai ahli dan merumuskan pemahaman yang komprehensif, menguraikan hierarki tujuan perencanaan dari visi hingga indikator secara sistematis, menerapkan kriteria SMART dalam merumuskan tujuan perencanaan, membedakan konsep pembangunan, pertumbuhan, dan kemajuan dalam konteks kebijakan publik, mengidentifikasi ruang lingkup multidimensional perencanaan pembangunan. Ini tujuannya ya.
capaian yang akan kita dapatkan. Pertama, kita lihat dari segi definisi, ya. Kita lihat dari segi definisi, bisa dibuka lah materinya dalam civitas itu, bisa dibuka materinya. Materi yang ini bisa dibuka. Yang ini belum saya upload ya, yang ketiga belum diupload. Yang kedua tadi. Pengertian perencanaan pembangunan menurut Derajat Kuncoro yaitu proses menentukan tujuan yang hendak dicapai dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Mengulang yang tadi ya, yang pertama tadi, ya sudah saya jelaskan. Karena di sini menampilkan beberapa definisi. Nah, kemudian yang kedua menurut Saprija. Saprija mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai kegiatan memilih alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang tersedia untuk mencapai tujuan pembangunan. Nah, ini dalam memilih alternatif terbaik. Artinya dalam perencanaan pembangunan itu pasti akan banyak alternatif yang bisa kita pilih. Contoh dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin merencanakan sukses di 10 tahun akan datang, maka saya harus punya rencana ini. Mungkin salah satunya adalah mengambil program S1 di sini, di Setia Amuka ini untuk sebagai jembatan untuk mencapai rencana ke depan. Bagi yang PNS misalkan, ya, kan sudah PNS kan? Sudah PNS? Belum. P3K, ya. Misalkan P3K, ternyata yang belum PNS ingin belum P3K ingin mendapatkan P3K misalkan, ya. Lalu kuliah itu salah satu, ya, untuk pilihan untuk mencapai itu dari rencana yang banyak ingin dan sebagainya. Banyak keinginan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Sama dalam perencanaan pembangunan tentu banyak keinginan, banyak rencana yang akan kita lakukan. Kenapa harus memilih alternatif terbaik dari banyak pilihan tadi? Ya, kenapa kira-kira? Ada bisa memberikan pendapat? Pilihan banyak nih. Kenapa harus memilih yang terbaik? Apa alasannya? Ada? Apa alasannya? Kata-kata. Ya, kita punya banyak rencana, apalagi dalam pembangunan. Ya, kenapa kita harus memilih yang terbaik? Apa? Kenapa alasannya? Lihat definisi. Kenapa kita memilih yang terbaik? Ya. Memilih alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang tersedia untuk mencapai tujuan pembangunan. Banyak pilihan, tapi kenapa kita milih yang terbaik? Ibaratnya seorang laki-laki ingin memilih calon istri, ya kan? Banyak pilihan perempuan-perempuan yang cantik-cantik dan sebagainya, tapi dia akan memilih yang terbaik. Kenapa? Ya kan? Ya, pasti kan punya tujuan. Atau sama juga perempuan, banyak para pria-pria yang cantik, bulas, kaya, ya, tampan, kaya, mapan dan sebagainya. Tapi dia punya pilihan yang terbaik menurut dirinya. Satu saja yang dia pilih. Ya kan? Begitu juga dalam perencanaan pembangunan. Banyak keinginan, banyak rencana, tetapi dipilih yang alternatif yang terbaik. Apa kira-kira? Kenapa? Dipilih yang terbaik. Apa biar? Kenapa dipilih yang terbaik? Terkait dengan tanggung jawab untuk kedepannya dalam melaksanakannya, gitu ya. Tanggung jawab untuk melaksanakannya, ya. Kedepannya kalau pilihan banyak pilihan, apakah bisa semua kita ambil? Sama banyak yang makanan di meja, kalau perhatikan kan biasanya banyak keseluruhan ya.
ada ayam panggang, ada daging, ada iwak kering dan sebagainya. Tentu tidak mungkin kita ambil semuanya, ya. Kita ambil hanya sebagian sesuai dengan kebutuhan kita. Ini namanya kita mengambil alternatif yang terbaik, ya. Artinya keinginan masyarakat kalau kita rapat dalam rapat di desa itu, masyarakat kan pasti banyak keinginan, ya. Ini, wah kalau ditampung semuanya, maka orang Banjar itu kadang kampungan. Sangat banyak ide dan harapan-harapan masyarakat yang mereka berharap untuk dikampungkan oleh pemerintah. Tapi apa daya, pemerintah tidak sanggup mengabulkan semuanya. Karena apa? Kalau dikabulkan semuanya tidak mungkin atau mustahil. Ya, kenapa jadi mustahil? Kadang-kadang usulan pemerintah, usulan masyarakat itu tidak realistis. Ya, dengan apa yang dimiliki oleh pemerintah atau tidak memiliki, pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk mengabulkannya. Seperti misalkan apa? Anggaran yang terbatas. Ya kan? Anggaran itu paling terbatas kan tadi desa cuma 1 M. Sedangkan keinginan masyarakat banyak, tidak mungkin semuanya dikabulkan, ya kan? Pasti dipilih yang terbaik. Pasti dipilih yang menjadi skala prioritas, ya kan? Pasti dipilih yang menjadi apa yang menjadi skala prioritas. Sama tiap dalam kehidupan sehari-hari dengan banyaknya keinginan, banyaknya macam-macam merek, ya, skincare, tapi mungkin 1 atau 2 saja yang dipilih. Karena itu yang mungkin sesuai dengan kebutuhan kita, ya kan? Dengan banyaknya merek make up dan sebagainya, tapi tidak mungkin semuanya dipilih. Jadi sesuai apa yang cocok dengan kulit Anda, ya kan? Tidak mungkin semuanya diambil, ya. Sama dalam perencanaan pembangunan begitu, ya. Apa yang cocok dengan daerah kita? Pertama, anggarannya ada. Yang kedua, sesuai atau tidak. Makanya tadi ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Sumber daya tadi, ada manusianya, ada tidak manusianya atau sumber daya manusianya. Kemudian ada dananya. Yang ketiga, alam, sumber daya alamnya mendukung atau tidak. Kemudian yang keempat, apa lagi tadi? Teknologi, ya, sesuai atau tidak, atau bisa di cover tidak dengan teknologi modern, misalkan seperti itu. Yang tidak realistis misalkan, ya, misalkan yang tidak realistis di Amuntai ini atau daerah Amuntai lah. Misalkan lalu ada usulan dari beberapa kalangan, usulan untuk dibikin bandara. Itu realistis atau tidak? Tidak kan? Kalau mungkin bisa bikin bandara, pertama dari segi kondisi alamnya rawa. Yang kedua, secara ekonomi apakah mendukung atau tidak? Bisa jadi bikin bandara. Kemudian penekanan dari Sabrijaya pemilihan dalam kondisi keterbatasan sumber daya, ya. Ada Paulus Haryono, ya. Definisinya adalah proses pengambilan keputusan masa depan yang sistematis dan terstruktur. Itu namanya perencanaan pembangunan menurut Paulus Haryono. Beliau di sini menekankan orientasi futuristik, antisipasi kebutuhan yang akan datang, ya. Jadi antisipasi terhadap kebutuhan yang akan datang. Sedikit lagi. Nah, dari ketiga atau 4 tadi definisi tadi, ya. 3 definisi itu saling menguntungkan atau saling melengkapi. Pertama, menurut Kuncoro itu berkaitan dengan tujuan dan strategi. Kalau dari menurut Sabrijaya itu berkaitan dengan pemilihan alternatif pembangunan. Dan dalam Haryono adalah orientasi berkaitan dengan orientasi masa depan. Nah, secara definisi, ketiga definisi tadi dapat dirangkum begini, ya, yaitu proses sistematis untuk menentukan tujuan jangka panjang,
memilih alternatif terbaik dalam kondisi keterbatasan sumber daya, dan promosikan strategi pencapaian yang berorientasi masa depan. Itu definisi ketika banyak definisi tadi lalu digabungkan, diintegrasikan menjadi satu definisi begini jadinya. Ya, itu definisi perencanaan pembangunan. Saya ada waktu nggak? Unsur perencanaan. 17, 18, 19, 20. Waktu kita hampir habis, kita ngisi absensi ya. Abdul Sani, Ahmad Effendi, Ahmad Hafi, Amelia Nur Rahmat. Semua sudah. Oke, kita coba lah. Dan ketemu 2 pekan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.